Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian akan mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dan yang kedua, kalian akan mampu menemukan ide pokok dalam teks bacaan dan mengembangkannya. Nah, anak-anakku, mari kita ikuti pembelajaran kali ini dengan tetap semangat. Wow, ada gambar apa ya ini? Kelihatannya lezat sekali. Ya, di sini ada ikan. Ikan sangat berguna bagi tubuh karena kalau kamu tubuh sehat, maka bisa mengikuti aktivitas dengan baik dan semangat. Nah, anak-anakku, tentunya pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengamati hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita pelajari lebih lanjut. Di sini saya memiliki contoh hewan ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Apa sih contohnya? Ayo kita lihat. Contohnya yang pertama adalah kura-kura. Kemudian ada ayam. Kemudian ada itik. Kemudian ada ikan. Sepertinya kayaknya ikan arwana ya. Nah, anak-anakku, kalian tentunya sudah bisa mengidentifikasi atau kira-kira menyebutkan ciri-ciri. Bagaimana sih ciri-ciri hewan ovipar itu? Iya, ciri-ciri hewan ovipar yaitu apa yo? Tidak memiliki daun telinga. Kemudian juga tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya. Nah, itu tadi ciri-ciri hewan ovipar. Perhatikan sebagai kata kunci supaya kalian lebih memahami, oh ini hewan ovipar apa vivipar atau ovovivipar. Kalian bisa melihat ovipar, depannya huruf O, berarti bulat seperti telur, dan itu kalian bisa menyebutnya sebagai hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, mudah bukan? Ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, di sini saya memiliki contoh-contoh perkembangbiakan vivipar. Sebelum memasuki contoh-contohnya, arti dari perkembangbiakan vivipar sendiri yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, berarti kebalikannya tadi, kalau bertelur sekarang melahirkan. Apa sih contohnya? Yang pertama di sini ada kucing, ada sapi, ada ikan paus, ada macan, ada kelinci, ada ikan lumba-lumba. Nah, sekarang kita harus bisa mengidentifikasi apa sih ciri-ciri dari perkembangbiakan vivipar itu. Nah, ayo kita perhatikan gambar-gambar di layar ini ya anak-anak. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan vivipar yaitu yang pertama, memiliki daun telinga. Kemudian memiliki kelenjar susu yang gunanya untuk menyusui anaknya. Kemudian pada umumnya memiliki rambut atau bulu di tubuhnya. Kemudian kebanyakan atau pada umumnya hewan vivipar ini adalah hewan mamalia yang menyusui. Nah, anak-anakku, kalian nanti bisa menyebutkan contoh hewan vivipar yang lain. Selanjutnya, kita akan belajar tentang hewan ovovivipar. Nah, apa sih hewan ovovivipar itu? Hewan ovovivipar yaitu hewan yang berkembang biak
secara bertelur sekaligus beranak. Nah, jadi penggabungan antara ovipar bertelur dan vivipar atau beranak. Di sini saya memiliki contoh hewan ovovivipar. Yang pertama adalah platypus, kemudian ikan pari, kemudian ada ikan hiu, ada kuda laut, ada bunglon, dan juga ada kadal. Pada hewan ovovivipar, hewan yang berkembang secara bertelur dan beranak, embrionya berkembang di dalam telur dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Setelah telur menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Nah, itu tadi penjelasan tentang hewan ovovivipar. Sangat menyenangkan sekali anak-anak. Pagi hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ada ovipar, ada vivipar, dan ada ovovivipar. Nantinya kalian akan mempelajari lebih lanjut dengan mencari informasi di berbagai sumber. Kalian bisa tanya orang tua, bisa mencari di buku, mencari di internet, ataupun di sumber-sumber yang lain. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok disebut juga dengan gagasan pokok yang terletak pada kalimat utama. Gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama atau ide pokok. Ide pokok yang terletak di awal paragraf disebut deduktif, sedangkan di akhir paragraf disebut induktif. Deduktif, mudah sekali. Deduktif, ambil saja kata kuncinya de, yang berarti depan. Oh, berarti ide pokoknya berada di depan paragraf atau di awal paragraf. Kebalikannya jelas induktif. Nah, anak-anakku, di sini Ibu mempunyai bacaan. Nanti kalian akan menentukan ide pokok dari dua paragraf ini. Kemudian kalian bisa mengembangkannya lebih lanjut menjadi sebuah paragraf baru. Nah, anak-anakku, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Sampai jumpa.